Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sekalian untuk melanjutkan materi perkuliahan kita. Jadi pada hari ini kita berada di pertemuan ke-6. Kita masuk ke pembahasan tentang CAM ya. Setelah sebelumnya kita banyak membahas tentang CAT. Baik, saya akan coba menampilkan materi. Ini diambil dari beberapa referensi. Nah, saya ingatkan kembali, sebelumnya saya share bahwa kita akan membahas tentang dasar dari CAM, algoritmanya seperti apa. Tujuannya agar mudah-mudahan Anda memahami tentang bagaimana CAM itu bekerja, ya, seperti ini. Baik, jadi CAM ini singkatan dari Computer Aided Manufacturing. Artinya, ini merupakan perangkat komputer yang dimanfaatkan untuk membantu proses manufaktur. Nah, langkahnya seperti apa? Jadi, CAM ini memerlukan inputan data berupa data CAD. Ya. Nah, Anda semua sudah belajar CAD. Jadi, CAD itu Computer Aided Design. Tujuannya adalah untuk membantu desain. Nah, kemudian desain tersebut manfaatnya cukup banyak. Tidak hanya sekedar gambar untuk bagian proses mesin manual misalnya. Tapi gambar tersebut juga bermanfaat nanti untuk pembuatan bahasa program yang akan dibaca oleh mesin CNC. Ya. Nah, karena produk yang dibuat pada umumnya itu sudah merupakan part-part yang rumit, maka akan sangat sulit jika kita melakukan pembuatan programnya secara manual. Jadi apa manfaatnya, Pak? Program manual yang sudah kami pelajari. Nah, itu sangat penting untuk kalian semua memahami cara kerja dari CNC membaca program. Nah, selain memahami, nanti Anda juga akan mempunyai akan mempunyai intuisi untuk mengecek apakah ada error dari program yang telah ada atau apakah ada program yang dapat dipersingkat atau diperbaiki yang dihasilkan oleh Mastercam. Nah, seperti itu, ya. Jadi, CAM ini adalah perantara dari gambar CAD yang Anda buat untuk menjadi bahasa program CNC yang namanya apa? Nama program CNC-nya? Jenis program jenis bahasanya? Saya sudah jelaskan? G-code. Ya, betul. G-code ya. Jadi G-code itu maksudnya adalah kode G, ya. Kode G. Jadi kode-kode G tersebut nanti akan dibaca oleh mesin sehingga menghasilkan produk yang sesuai dengan gambar yang kita buat. Nah, kira-kira seperti apa software CAM itu tampilannya? Ini ada salah satu software CAM yang populer digunakan. Namanya adalah Mastercam, ya.
Jadi Mastercam ini sebetulnya juga mempunyai fitur CAD. Jadi di Mastercam ini Anda tetap bisa juga untuk menggambar CAD, ya. Walaupun biasanya orang desain lebih familiar dengan program-program seperti AutoCAD atau SolidWorks, ya, atau Mechanical Desktop atau CATIA. Tapi sebetulnya ini juga bisa digunakan untuk menggambar. Nah, dari pengalaman, fitur CAD yang ada di Mastercam ini itu banyak digunakan oleh desainer untuk mengedit jika gambar CAD yang dibuat di program sebelumnya ada kekurangan atau ada kesalahan, atau memang ada sesuatu yang akan Anda modifikasi. Jadi gambar CAD yang sudah Anda buat dimasukkan ke CAM, ya. Nah, bagaimana CAM bisa mengenali gambar yang dibuat oleh software lain yang tidak satu katakanlah tidak satu perusahaan, tidak satu produsen, seperti itu. Bagaimana? Nah, jadi software CAM yang baik dan terkini itu bisa membaca hampir semua extension dari software CAD yang ada, ya. Contohnya, jika kita membuat gambar di AutoCAD, itu extensionnya DWG. Nah, DWG juga ini bisa dikenali oleh Mastercam. Atau jika gambarnya dibuat di SolidWorks, itu extensionnya akan ada SLD, ya, kalau tidak salah. Nah, selain itu, Mastercam juga mempunyai fitur untuk mengkonversi gambar-gambar atau menerima konversi gambar-gambar di luar extension-extension yang tadi saya sebutkan. Misalnya dalam bentuk IGIS, dalam bentuk STP, atau dalam bentuk DXF, ya, seperti itu. Nah, ini tampilannya seperti ini. Jadi Mastercam di dalamnya ada CAD itu sudah mampu membuat gambar secara 3 dimensi dengan sangat baik, ya. Pada umumnya gambar yang dibuat itu adalah gambar-gambar untuk proses milling, wire cut, dan kemudian bubut, ya. Walaupun tidak menutup kemungkinan ada juga bisa membuat gambar lain. Misalnya untuk laser cutting atau plasma cutting. Seperti itu, ya. Sampai sini ada pertanyaan? Silahkan, bebas. Saya Pak izin bertanya. Ya, silahkan Dede. Mohon maaf sebelumnya Pak Gani, izin Ya, bertanya Pak. ya, silahkan. Uh, untuk ini kenapa Pak Gani apa untuk apa pemilihan materinya kenapa pilih Mastercam Pak Oh, untuk ya, baik. materi ini? Ya, sebetulnya Apakah maaf sebelumnya, apakah familiar di Indonesia? Apakah banyak technical supportnya yang memadai untuk di daerah Indonesia ini Pak? Terima kasih Pak. baik, terima kasih Dede. Sebetulnya saya tidak membawa brand tertentu, tapi memang betul yang Dede sampaikan. Jadi Mastercam ini termasuk salah satu software cam yang populer, ya. Salah satu yang populer, ya. Saya tidak mengatakan banyak yang menggunakan, tapi salah satu yang populer, ya. Tapi sebetulnya kalau Anda mau belajar cam, boleh menggunakan software cam apapun. Jadi nanti dalam pembuatan G-code, Anda saya bebaskan mau menggunakan software cam apapun.
Ya. Dan saya pastikan software CAM itu tidak sulit. Karena sebetulnya fungsinya adalah mengkonversi saja dari gambar CAD menjadi G-code. Nah, kalau misalnya tidak sulit, kenapa harus dipelajari khusus, Pak? Ya, jadi di sini sebetulnya yang menjadi kunci adalah bagaimana cara Anda memilih cutting tool yang tepat. Ya. Nah, jadi nanti semua program CAM boleh Anda gunakan, ya, Dedek ya. Boleh digunakan. Tapi memang betul, ini salah satu yang populer. Ya. Nah, mengenai technical support dan lain-lain, sebetulnya tidak hanya Mastercam, software lain pun sudah cukup baik populasinya di Indonesia. Kenapa? Kenapa? Karena Indonesia itu merupakan salah satu basis manufaktur dunia, ya, basis manufaktur dunia, dan diakui kualitasnya baik dan unggul, ya. Basis manufaktur dunia salah satunya yang sudah sangat diakui itu adalah diantaranya Indonesia dan Thailand. Ya, oleh karena itu produk-produk otomotif rakitan dari Indonesia dan Thailand biasanya adalah untuk produk yang dikirim ke negara-negara dengan aturan atau regulasi kendaraan otomotif yang ketat. Ya, seperti itu. Terus maksudnya apa, Pak? Bapak menerangkan seperti itu. Artinya, kalau Anda menguasai CAM ini, termasuk yang lainnya, ini akan sangat strategis untuk karir Anda, untuk mengasah kemampuan Anda. Ya, jadi nggak usah khawatir, Dedek misalnya mau belajar CAM apapun, setidaknya satu saja. Tidak usah banyak CAM yang dikuasain, satu saja. Demikian juga dengan CAD. Nah, dari sana nanti untuk mempelajari CAM lain, insya Allah lebih mudah dan akan mudah. Seperti itu ya, Dek. Ya Pak, terima kasih Pak Gani. Silakan yang lain ada lagi? Izin Pak, tanya Pak. Silakan. Ini Pak, untuk dari segi keunggulan Pak dalam membuat G-code ketika mau masukkan program ke CNC itu lebih pakai Mastercam atau pakai software yang lain seperti CAD itu Pak. Terima kasih Pak. Baik. Terima kasih. Ya. Ya, mohon maaf tadi baterainya low, Pak Aris. Bisa diulang sedikit, Pak Aris? Jadi keunggulan. Ya, baik, Pak. Ya. Untuk dari segi keunggulan Pak, dalam kita membuat G-code Pak ya Pak, sebelum proses ke mesin CNC itu lebih mudah pakai software yang Mastercam itu atau yang CAD Pak? Terima kasih. Ya, jadi begini, CAD ini tidak mempunyai kemampuan untuk membuat G-code. Bisa terdengar, Mas Aris? Bisa Pak, bisa. Baik, saya lanjutkan. Jadi, CAD ini fungsinya lain dengan CAM. Ya, CAD ini fungsinya lain dengan CAM. Kalau CAD adalah tugasnya membuat gambar secara 3 dimensi. Nah, kalau CAM fungsinya adalah mengkonversi gambar tadi menjadi G-code. Ya. Jadi, CAD perlu partner yaitu CAM. Ya. Nah, tapi ada software
yang mempunyai kemampuan atau bundling. Di dalamnya ada CAD-nya, ada CAM-nya. Pada umumnya ya, tidak selalu. Software yang spesialis di CAM itu jauh lebih unggul, ya, dibanding software yang di dalamnya ada CAD atau ada CAM. Tapi tidak selalu. Contohnya apa? Unigraph itu untuk penggambaran dan untuk desain bagus, sudah sangat bagus. Ya. Tapi Unigraph juga mempunyai kemampuan untuk menjadi CAM. Gitu ya. Nah, jadi artinya kita tidak bisa membandingkan antara keunggulan CAD dengan CAM, Pak Aris, karena fungsinya berbeda. Tapi kalau antar software CAM, nah itu bisa dibandingkan. Misalnya, Mastercam bisa dibandingkan dengan SolidCam, bisa dibandingkan dengan Delcam, bisa dibandingkan dengan Siemens NX misalnya. Nah, itu sama-sama software untuk CAM, ya. Seperti itu, Pak Aris. Baik Pak, terima kasih Pak pencerahannya Pak. Ya, sama-sama. Silakan yang lain, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, saya lanjutkan dulu ya. Baik. Tadi saya sampaikan bahwa sebetulnya penggunaan CAM itu mudah, karena nanti yang mengkonversi gambar CAD menjadi G-code adalah si software CAM sendiri. Ya, sedangkan sewaktu kita belajar CNC, kita mencoba membuat G-code secara manual ya, betul tidak? Betul Pak. Ya. Betul. Ya. Nah, jadi apa yang harus kita pelajari di CAM ini? Yang harus kita pelajari di CAM ini adalah pemilihan cutting tools. Ya, pemilihan cutting tools. Kenapa? Karena CAM sebetulnya tidak tahu persis fungsi dari benda yang Anda buat. Apakah presisi sekali atau tidak, CAM tidak peduli. CAM pokoknya mengeluarkan gambar, mau presisi mau tidak, CAM mengeluarkan dimensi yang presisi. Ya, CAM mengeluarkan gambar yang presisi sesuai dengan kemampuan software tersebut. Ini kemampuannya bisa sampai 1 mikron, bahkan lebih. Ya. Nah, nanti kita yang menentukan, misalnya ini dilakukan dengan gambar yang saya tampilkan bisa terlihat? Bisa Pak. Nah, baik. Bisa. Misalnya lubang ini keputusannya di bore atau di reamer. Ya. Kemudian lubang yang tengah ini menggunakan cutter and mill atau juga di bore dan lain-lain. Itu dari segi pemilihan tools. Yang kedua, di dalam CAM terdapat banyak metode pemakanan. Nah, metode pemakanan itu Anda pilih. Kenapa? Karena CAM pun memiliki sedikit keterbatasan mengenai material apa yang Anda gunakan. Ya, termasuk Anda juga bisa mengkoreksi kalau RPM atau feeding yang digunakan itu kurang tepat. Ya, memang beberapa material dan cutting tools itu sudah ada library-nya di Mastercam, tapi beberapa tidak. Begitu. Ya. Baik, ada pertanyaan lagi? Bagaimana? Oke, saya lanjutkan ya. Jadi,
dalam Mastercam itu ada beberapa program, misalnya program untuk milling dan program untuk lathe atau bubut ya. Nah, itu yang paling umum. Nah, ini adalah tampilan Mastercam dengan fitur bubut ya, itu menggunakan Mastercam LED 9. Jadi Mastercam yang khusus untuk proses pembubutan. Nah, seperti ini ya. Ini ada sangat-sangat dipermudah. Sangat-sangat dipermudah jika benda bubut Anda itu dikonversi menjadi program CAD untuk dikerjakan di mesin CNC bubut. Ya, bayangkan di sini ada radius-radius yang mungkin jika Anda proses secara manual ini agak sulit. Itu ya. Nah, ini untuk fitur bubut. Nah, sedangkan ini adalah fitur untuk milling atau phrase ya. Itu menggunakan Mastercam mill untuk mill. Gitu. Ya. Dan ini hasilnya seperti ini. Kalau di pelajaran CNC kita belajar tentang hanya pemakanan untuk seakan-akan prosesnya hanya proses finishing. Kalau di CAM pemakanan sebenarnya dari mulai materialnya utuh, pemakanan pengasaran hingga finishing itu dapat dilakukan. Ya. Nah, ini adalah hasil dari benda kerja yang kemungkinan besar sudah diolah di Mastercam, kemudian dibuat programnya, ditentukan cutternya dan lain-lain, sehingga ketika disimulasikan jadilah benda seperti ini. Ya. Nah, manfaatnya apa nih dengan adanya benda seperti ini? Maka kita bisa mengecek, betul tidak ya gambar yang saya buat, hasilnya betul tidak gitu ya. Kalau misalnya tangen to tangen radiusnya ini salah di sini, nah, kita bisa ngecek apakah jadinya di sini ada step atau bagaimana. Seperti itu. Ya. Nah, ini manfaat dari Mastercam. Kemudian seperti yang saya sampaikan, bahwa siklus pemakanan itu dapat dilakukan ya, dan dapat dipilih. Ini ada Mastercam tipe lain yaitu Mastercam X ya. Nah, di sini dinyatakan bahwa software dari Mastercam 9 itu dapat dijalankan di Mastercam X atau Mastercam 10 ya. Seperti itu. Ini X3 bukan X3 ya, X bukan 10. X. Nah, seperti ini. Ya. Baik, itu adalah sekilas tentang Mastercam. Nah, jangan lupa bahwa untuk membuat program kita harus mengenal juga tentang sumbu-sumbu yang ada di mesin. Saya sudah menjelaskan ya. Ini mesin apa? Bubut, Pak. Bubut, Bubut. manual. Ya, mesin bubut ya. Ada sumbu apa saja di mesin bubut? Sumbu X sama sumbu X sama Z. Ya, bagus. Jadi sumbunya X dengan Z ya. Nah, ini sumbu Z-nya. Sumbu Z dan ini X. Perhatikan ke sini X-nya positif, ke sana negatif ya. Jadi ke sini positif. Karena kalau pahatnya semakin mundur, diameternya semakin besar. Maka dia positif X-nya ya. Berarti kalau seperti ini, referensinya adalah misalkan operator ada di sana. Seperti itu. Ya. Nah, baik.
Ciri dari sumbu Z apa? Sudah saya terangkan? Benda yang berputar atau yang berputar, Pak. Ya, di sini Spindle ada berputar. spindle yang berputar untuk memutarkan benda kerja atau memutarkan pahat utama, latar utama. Nah, itu adalah sumbu Z, ya, sumbu Z. Baik. Kemudian, kalau kita bicara tentang mesin CNC, itu ada yang namanya referensi-referensi nol, ya. Nah, yang paling utama dan pasti ada itu nolnya mesin. Nolnya mesin itu biasanya ada di pangkal dari cak, ya. Ada di pangkal dari cak. Ini nolnya, 0,0 dari mesin. Oke. Nah, kemudian ada referensi dari tools, ya. Ada referensi dari tools. Oke. Dan kemudian ada referensi benda kerja. Jadi benda kerja juga ditentukan nolnya di mana. Ya, ditentukan nolnya di mana. Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Masih ada waktu. Silakan jika ada pertanyaan lain atau diskusi. Saya beri kesempatan. Yuk, jangan malu-malu. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Jadi, kalau boleh tahu, seberapa persen sih Mastercam ini membantu mempermudah kita dalam proses gitu, Pak? Terima kasih. Baik, pertanyaannya sangat bagus, Pak Sudin Haji. Seberapa persen sih Mastercam ini mempermudah pekerjaan? Kalau kita bicara tentang benda-benda 3 dimensi yang bentuknya rumit, ya, mau tidak mau kita tergantung kepada CAM, ya, karena akan sangat sulit kita membuat program CNC secara manual seperti yang kita pelajari, ya. Yang kita pelajari itu paling untuk benda-benda 2 dimensi, yang pemotongannya 2 dimensi sederhana, ya. Padahal saat ini banyak sekali produk, misalnya produk-produk mood. Kalau Anda tahu Mattel, nah Mattel itu memproduksi boneka Barbie, ya. Nah, memproduksi boneka Barbie. Nah, bentuknya 3 dimensi. Bentuknya 3 dimensi. Itu akan sangat sulit kita membuat programnya secara manual. Ya. Oleh karena itu, sangat strategis kalau Anda menguasai program CAM ini. Dan banyak sekali peluang pekerjaan untuk menjadi CAM engineer. Ya, seperti itu ya. Ya. Baik, nanti kalau Anda mau belajar lebih lanjut, ini ada buku yang ditulis oleh Bapak B. Sentot Wijanarka. Nanti saya akan bagikan ke Anda jika Anda memerlukan. Ya. Baik, ada lagi pertanyaan? Bagus pertanyaannya, Pak Siti Haji. Jadi, ayo kita betul-betul belajar tentang CAM ini dengan sangat serius, karena peluang untuk menjadi CAM engineer itu sangat-sangat terbuka. Tidak hanya untuk menjadi pegawai di perusahaan otomotif besar misalnya, tapi ini juga akan menjadi bekal atau modal Anda jika ingin membuka usaha dengan memanfaatkan mesin CNC.
mesin CNC itu ada juga yang digunakan untuk kayu, ya, yaitu mesin CNC router. Nah, itu tetap perlu program CAM, ya. CAM-nya mungkin lebih sederhana, tapi tetap bentuknya merupakan program CAM. Oke, katakanlah gambarnya sederhana. Tapi kalau misalnya gambarnya sederhana, namun banyak, maka untuk membuat program secara manual itu perlu waktu yang sangat lama dan kemungkinan kesalahannya besar. Ya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita sambung lagi di pertemuan selanjutnya. Saya berharap jika ada kesempatan, saya akan berikan tugas untuk Anda kerjakan. Jadi mudah-mudahan dengan tugas tersebut Anda bisa lebih memahami tentang bagaimana CAM ini bekerja. Nah, sebelum ditutup, nanti saya akan membuat Google Form untuk Anda absen. Jadi minta tolong KM-nya siapa, boleh Mas Adam, boleh Mas Mail atau yang lain, untuk men-screenshot, ya, untuk men-screenshot siapa saja yang hadir. Silahkan di-screenshot, semua men-screenshot sebagai bukti, nanti diserahkan ke saya sebagai bukti absen. Ya, silahkan, saya beri kesempatan.